Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni. Untuk yang terhormat, Ibu Kadek Trisna Des, Riantini SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Rombel 2, dan juga rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja yang telah saya kerjakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Intan Sanjiwani dengan NIM belakang 023. Baik, tanpa membuang-buang waktu yang lebih lama, izinkan saya untuk memulai presentasi pada kali ini dengan materi yang berjudul penulisan karya ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah juga merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk memecah suatu masalah, biasanya berisikan mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan submateri dari materi yang akan saya presentasikan. Baik, di sini saya membagi submateri atas 4 bagian, yaitu ada sistematika, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sistematika penelitian. Sistematika karya ilmiah ialah aturan meletakkan bagian-bagian karangan karya ilmiah atau bagian mana yang harus didahulukan dan bagian mana yang harus dikemudiankan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagian-bagian sistematika karya ilmiah. Di dalam bagian-bagian sistematika karya ilmiah ini, yang pertama terdapat judul, yang kedua terdapat nama penulis, yang ketiga terdapat abstrak, yang keempat terdapat pendahuluan, yang kelima terdapat pembahasan, yang keenam terdapat penutup, yang ketujuh terdapat simpulan, dan yang terakhir terdapat daftar pustaka. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang akan diangkat oleh penulis. Jadi, rumusan masalah memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Kata tanya yang dipakai oleh penulis dalam membuat rumusan masalah biasanya adalah mengapa, bagaimana, dan juga apa. Contohnya, seperti bagaimana cara membuat karya ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian tujuan penelitian. Tujuan penelitian, penulisan karya ilmiah adalah salah satu sarana buat mengungkapkan gagasan atau hasil penelitian dalam membuat karya ilmiah yang disistematis dan metodologis. Selain itu, telah didesain karya ilmiah yang dibutuhkan dapat menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan antara sekolah dan juga masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat penelitian.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti serta untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti serta untuk menunjukkan signifikasi masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai manfaat penelitian ini kerap dijumpai dalam karya ilmiah seperti skripsi, laporan magang, dan juga tesis. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan penulisan saat presentasi, saya mohon maaf. Presentasi kali ini akan saya tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni.